Maka di dalam di dalam Ali Imran itu wal afina anin nas. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang memberi maaf dan juga meminta maaf. Kalau antara memberi dan meminta lebih bagus mana? Hah? Ya memberi tanpa meminta, mendahulukan untuk memaafkan. Artinya ini hal yang penting. Jadi 3 hal itu kata guru saya itu aja. Terima kasih, mohon maaf, dan permisi. Takzim. Kepegang saja itu. Nggak ada yang namanya kelebihan terima kasih itu nggak ada. Makasih Pak ya, makasih ya, makasih. Dalam setiap kita habis teleponan, terima kasih Pak ya. Habis WA, terima kasih ya. Kita ketemu orang, terima kasih. Itu nggak ada namanya kelebihan terima kasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir, yang ketiga dari ayat ini, Bapak-bapak, Saudara, ayat ini menyebutkan orang beriman itu dalam bentuk jamak, artinya secara keseluruhan. Kata guru saya, ini adalah tuntunan dan panduan bahwa kita sebagai umat Islam di dunia ini harus bekerja sama dalam kebaikan. Tidak ada seorang sehebat apapun yang bebas dari bantuan orang. Tidak ada kita mampu melaksanakan satu macam pekerjaan kecuali di situ ada jasa orang lain. Bahkan bukan hanya satu orang. Ini saya datang dari hotel nih. Siapa yang berbuat baik sama saya? Ada driver di situ. Ada teman saya yang mengingatkan saya, yang meng-WA saya. Kita berangkat jam sekian Tuan Guru. Ada petugas hotel yang menyetirkan bagi car itu. Antar dari kamar ke lobi. Banyak sekali orang yang ikut bersama. Sehingga saya bisa hadir di sini. Ada Pak Haji Wikondo yang mengundang saya. Kalau beliau nggak ngundang, saya nggak tahu musola. Artinya subuh saya ini, 2 rakaat saya ini, di dalamnya itu ada kerja-kerja orang. Saya di sini nutup aurat sebagai syarat sholat. Ini bukan saya yang jahit, orang yang jahit. Celana juga. Jadi pada diri kita itu melekat kebaikan orang yang tidak terhingga, tidak terhitung. Bahkan orang yang paling atas, posisinya dalam kehidupan dunia, itu artinya dia paling banyak orang menopang di bawahnya. Seorang tidak akan menjadi pemimpin kecuali di bawahnya itu ada pundak-pundak dan bahu-bahu dari orang yang dipimpin. Jadi hati-hati. Jangan semakin atas gitu ya. Lalu semakin lupa diri. Lupa bahwa di bawahnya itu banyak sekali orang yang membantu dia sehingga bisa sampai posisi itu. Orang pengusaha besar punya 1000 karyawan. Berarti apa? Dengan 1000 itulah yang membantu dia mencapai posisi. Lebih banyak dibanding orang yang punya 10 karyawan. Artinya ada 10. Secara langsung dalam usahanya yang membantu dia. Walhasil Bapak-bapak Saudara, wal mu'minun dalam ayat ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita. Bahwa kebersamaan dan saling membantu dalam kehidupan itu adalah sesuatu yang niscaya, pokok. Maka dalam Islam itu orang beriman yang baik itu adalah apa katanya? Ya'laf wa yu'laf. Jadi orang yang mendekat dan didekati. Artinya orang yang punya hubungan sosial yang baik. Punya hubungan sosial yang baik. Dulu ada guru saya yang menyampaikan, sebenarnya sederhana untuk membangun hubungan sosial yang baik.
Hafalkan 3 kalimat dan amalkan sesuai dengan tempatnya. Apa itu? Maaf, terima kasih, permisi. Pegang saja 3 kata itu. Dan amalkan sesuai dengan situasi yang ada. Kalau engkau dapat sesuatu yang baik, segera katakan, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Kalau engkau merasa engkau melakukan sesuatu sengaja maupun tidak sengaja, tapi bisa menyakiti orang, mohon maaf Pak, maaf Bu. Kalau engkau melewati sesuatu keadaan, di mana di situ banyak orang-orang yang terhormat, orang yang perlu untuk dimuliakan, engkau lewat di situ, engkau ingin melaksanakan suatu hajat kepentingan, permisi, astadzin kalau dalam bahasa Arab. Syukron, afwan, astadzin. Makasih, mohon maaf, permisi, kalau bahasa kita. Pegang saja 3 ini. Tentu selain hal-hal yang lain. Kan kita kalau kasih orang, senang nggak orang bilang terima kasih? Kita lillahi ta'ala nih, tapi senang nggak hati kita? Kita lillahi ta'ala kasih orang, tapi lillahi ta'ala, cuman kan kadang-kadang hati kita, ya dah, besok kasih lagi. Gitu. Hilang rezeki kita karena lupa dan tidak mau mengucapkan terima kasih. Bahkan bukan hanya rezeki kita juga menutup pintu kebaikan dari orang. Orang yang semula hendak berhadiah, bersedekah, memberi sesuatu, itu tidak jadi dia melakukan perbuatan baik karena sikap kita. Jadi sikap kita yang salah tidak hanya merugikan kita, juga menutup pintu kebaikan buat orang. Tapi kalau sikap kita benar, itu juga membawa kebaikan untuk kita dan juga membuka pintu-pintu amal-amal baik untuk orang. Ya gampang-gampangnya kalau kita kasih misalnya sesuatu kepada orang yang membutuhkan, lalu dia bilang terima kasih, kan senang. Kita mau semakin, alhamdulillah. Rasanya secara ini, walau tetap lillahi ta'alanya tetap, cuman sama seperti permintaan maaf juga. Maka di dalam di dalam Ali Imran itu wal afina anin nas. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang memberi maaf dan juga meminta maaf. Kalau antara memberi dan meminta, lebih bagus mana? Ya memberi tanpa meminta, mendahulukan untuk memaafkan. Artinya ini hal yang penting. Jadi 3 hal itu kata guru saya itu aja. Terima kasih, mohon maaf, dan permisi, takzim. Pegang saja itu. Nggak ada yang namanya kelebihan terima kasih, itu nggak ada. Makasih Pak ya, makasih ya, makasih. Dalam setiap kita habis teleponan, terima kasih Pak ya. Kita habis WA, terima kasih ya. Kita ketemu orang, terima kasih. Itu nggak ada namanya kelebihan terima kasih. Kalau makanan kan ada istilahnya, kalau orang kalau orang Lombok namanya anyir. Anyir itu manisnya kelewatan misalnya. Atau asinnya kelewatan. Kalau kata orang Betawi itu nyelap. Enak tapi kelewat enak gitu, jadi sampai nggak bisa kita makan lagi gitu lah. Tapi kalau terima kasih itu nggak ada. Semakin banyak kita terima kasih itu semakin baik. Ingat salah satu Asmaul Husna, ya syakur. Allah itu sifatnya adalah sangat berterima kasih dan bersyukur. Apa ciri Allah berterima kasih dan bersyukur? Satu amal dibalas dengan minimal 10 balasan. Alhamdulillah. Inilah yang dapat saya sampaikan, Bapak-bapak, Ibu, Saudara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua, khususnya untuk diri saya, meluruskan niat kita, memastikan yang kita berikan adalah yang terbaik, dan yang ketiga, mengingat dengan sesungguh-sungguhnya bahwa kebersamaan itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kebaikan. Dan bahwa tidak ada hal baik yang sampai kepada kita kecuali di dalamnya ada jasa dan amal orang lain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una
Ya Allah, berikanlah kami kemanfaatan dari apa yang Engkau ajarkan, dan ajarkan kami ya Allah apa yang dapat kami manfaatkan dalam kehidupan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat-sehat Bapak Ibu selalu, dan bagian dari tuntunan agama kita adalah sikap kita itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi sekarang masih ya belum selesai sepenuhnya pandemi ini, jadi kita tetap ya sebagai seorang mukmin itu diajarkan untuk tetap menempuh sebab-sebab keselamatan itu dengan sesungguh-sungguhnya. Jadi kita prokesnya tetap kita jaga, saling mengingatkan juga, jangan kita lupa ya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.